Halo, baik di sini saya akan menjawab tugas UTS Supply Chain Management. Nama Tricia Dean, NIM 2210417705, kelas M3. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain manajemen? Logistik adalah suatu proses pengolahan operasional yang bertujuan untuk memindahkan produk dan jasa dari satu titik ke titik lainnya dengan cara efisien dan efektif. Logistik melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan transportasi, pergudangan, dan pengiriman barang. Supply chain di sisi lain melibatkan koordinasi antara berbagai pihak dalam rantai pasokan, termasuk pemasok, prosedur, distributor, dan pengecer. Supply chain mencakup aktivitas yang lebih kompleks daripada logistik, termasuk perencanaan, pembelian, pengolahan persediaan, produksi, distribusi, dan pengiriman. Apa supply chain management (SCM? Pengertian: SCM adalah suatu rangkaian dari proses pengolahan, pemasok, dan pelanggan. Sistem ini muncul sebagai fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen sesuai bisnis. Sejatinya, suatu produk sampai ke tangan end-user (konsumen) ini melalui proses yang panjang dan kompleks. Dalam rangkaian ini ada proses perolehan bahan baku, produksi, inventory, hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Proses tahapan 1. Pelanggan. Pada sebagian besar bisnis atau industri manufaktur, pelanggan merupakan mata rantai pertama yang memberikan pesanan order. 2. Perencanaan atau planning. 3. Pembelian atau purchasing. 4. Inventory. 5. Produksi. 6. Bisa dikustomisasi. 7. Kompatibilitas. 8. Artikel menarik lainnya. Tujuannya dalam bisnis. Bisnis yang terus berputar pada umumnya memiliki profit yang terus berputar dan juga bertambah. Agar bisnis terus berputar, diperlukan strategi bisnis yang mampu membantu perusahaan dalam bersaing di dunia bisnis yang kompetitif. Salah satu strategi tersebut adalah dengan menerapkan Lean Supply Chain Management. Supply chain atau SCM adalah serangkaian aktivitas bisnis yang dijalankan, mulai dari tahapan perencanaan, pengendalian, pengimplementasian, jalannya distribusi produk hingga ke tangan konsumen. Secara definisi, supply chain management mengoptimalkan kegiatan bisnis mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses distribusi dengan mengintegrasikan sistem informasi yang dikelola oleh perusahaan pemasok dan distributor. Jelaskan peran supply chain manajemen di restoran. Fungsi supply chain manajemen restoran adalah dapat secara otomatis, terintegrasi, dan efisien melakukan pencatatan stok bahan baku, pemesanan menu hingga pembayaran. Menurut penelitian, restoran yang menerapkan supply chain management terbukti bisa mengintegrasikan semua proses pengolahan dengan baik. Alhasil, kesalahan pun dapat diantisipasi. Selain itu, tujuan supply chain management adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen hingga tingkat kepuasannya meningkat, mengeluarkan biaya minimum untuk hasil dan tingkat pelayanan maksimum, memenangkan kompetitif pasar karena pengolahan restoran yang efisien dan berkualitas, menghasilkan lebih banyak profit. Jelaskan konsep dasar supply chain management. Konsep SCM adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk, barang atau jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Konsep ini dilakukan untuk melihat pengolahan seseorang atau tim dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional dalam perusahaan tersebut. Tujuan supply chain
manajemen. Tujuan dari supply chain management adalah mengatur dan mengolah antara penawaran dan permintaan dengan baik. Jika mampu melakukannya, sebenarnya tidak akan ada masalah-masalah yang muncul. Elemen supply chain management. 1. Operasi. Kegiatan operasional diharapkan terus mencapai hasil yang sama, dari segi kualitas hingga kuantitas. Hal tersebut juga berlaku pada penerapan Lean Supply Chain Management dalam kurung LSCM. Praktik LSCM pada kegiatan operasional harus terus dipertahankan untuk dapat memastikan efisiensi dan produktivitas bisnis. 2. Integrasi. Pengintegrasian produk dari pemasok hingga ke penerima juga memakan waktu yang cukup lama, terutama dalam hal distribusi. Selain itu, pengolahan komunikasi dan informasi antara pemasok dan penerima juga menjadi sebagian dari proses integrasi. Informasi menjadi otak perjalanan. Lean Supply Chain Management dalam kurung LSCM karena berperan penting terhadap keputusan waktu dan efektivitas. 3. Purchasing dan procurement. Akibat proses operasional yang harus terus berjalan di dalam Lean Supply Chain Management dalam kurung LSCM, maka purchasing dan procurement adalah nafas yang membuat terus hidup. Produsen memerlukan pasokan barang untuk menjaga produktivitasnya. Hal tersebut berkaitan dengan pengadaan dan pembelian barang yang terus disesuaikan. 4. Distribusi dan logistik. Proses akhir dari supply chain management adalah sampainya pengiriman produk atau layanan kepada konsumer. Ketepatan waktu dalam melakukan proses distribusi menjadi poin utama dalam Lean Supply Chain Management dalam kurung LSCM. Katakanlah proses operasional dan procurement telah terintegrasi dengan baik. Hal tersebut dapat menjadi berantakan apabila proses distribusi mengalami keterlambatan pada akhir proses purchasing dan procurement menjadi sia-sia dan kegiatan operasional ikut berhenti. Persediaan dalam supply chain management. Mengelola persediaan pada supply chain. Persediaan adalah salah satu aset yang terbesar dimiliki SC. Bisa mencapai 25% dari total satu aset yang dimiliki. Persediaan muncul di berbagai tempat dengan berbagai bentuk dan fungsi di sepanjang SC. Manajemen persediaan yang baik berpengaruh besar terhadap kinerja finansial sebuah perusahaan. Salah satu tujuan utama SC adalah mengelola bahan atau produk dengan tepat, tidak juga lambat dan tidak juga dini. Jumlah sesuai kebutuhan, terkirim ke tempat yang memang membutuhkan. Mengapa persediaan muncul? A. Direncanakan. B. Adanya persediaan untuk periode tertentu. C. Ketidakpastian permintaan. D. Adanya kesalahan, permasalahan atau distribusi. E. Ketidakpastian pengiriman. F. Waktu tunggu adanya. G. Ketidakpastian proses internal. H. Mesin bermasalah. I. Motif ekonomi. J. Penghemat pengiriman. Proses bisnis supply chain management. Customer. Pada sebagian perusahaan, customer merupakan mata rantai pertama yang memberikan order. Customer memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungkan departemen sales perusahaan tersebut. Informasi penting yang terdapat dalam pesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman produk dan jumlah yang diinginkan untuk produk yang dipesan. Planning. Setelah customer membuat pesanan yang diinginkan, planning departemen akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi
produk yang dibutuhkan oleh customer. Pada tahap ini, Departemen Planning juga menyadari akan adanya kebutuhan terhadap bahan baku dan bahan-bahan pendukungnya. Inventory, bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketepatan. Jumlahnya kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Production, bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh konsumer. Barang jadi yang telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirim ke konsumer sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Thank you.